Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-temanku yang berbahagia. Selamat bergabung dengan saya CGP Angkatan 10, Diseminasi Pemahaman dan Pengalaman Budaya Positif oleh Siti Maisaro. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Sebelumnya, kenalkan dulu, nama saya Siti Maisaro, SPD dari TK Pertiwi Tunas Bangsa. Pengajar praktek kami yaitu Sri Wahyuni Dini, SPD MPD, dan fasilitator Ibu Widya, SPD MPD. Sebelum masuk materi, mari Bapak Ibu kita SPK dulu supaya di siang hari ini menambah semangat kita untuk belajar dan tetap semangat dan bahagia. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri dulu. Mendemonstrasikan yaitu pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. 3 teori kontrol: motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas,
hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Teman sejawat mampu membuat keyakinan kelasnya dan menciptakan pembelajaran yang meningkatkan motivasi murid. Di sini yang akan dibahas yaitu tentang budaya positif, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang selanjutnya disiplin positif dan motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Eksplorasi pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yaitu pembelajaran yang paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdefinisiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Perubahan Pancasila teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid, dan ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk prakarsa, hak memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Di sini stimulus respon. Kita mencari mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dari stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri, diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, namun dari teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next. Dilanjut dengan disiplin positif. Di sini ada disiplin positif. Apa arti disiplin? Next. Dalam budaya kita, disiplin yaitu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kata cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Next. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja seperti jika kita tidak cukup melakukan self-discipline, wajiblah penguasaan lain yang mendisiplinkan kita. Sebagai pendidik, tujuan disiplin yaitu adalah menciptakan murid merdeka. Syaratnya utama adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku
sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan atau ancaman maupun hukuman. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Seorang among adalah posisi belajar yang menentukan murid-muridnya menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kebutuhan selanjutnya yaitu memasuki kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Contohnya kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, ini ada video dari kebutuhan dasar manusia atau kesenangan. Masuki tadi ya Bapak Ibu, itu adalah sebuah kesenangan seseorang. Jadi kita tidak perlu menekankan pada anak kita dalam pembelajaran. Jadi karena kita sudah memasuki di kurikulum merdeka, jadi tidak ada suatu penekanan ataupun hukuman yang sifatnya pemaksaan. Jadi kita bebaskan anak untuk berkolaborasi tadi yang seperti sudah ditampilkan di video yang saya buat, kolaborasi ibu dan anak. Jadi di sini belajar ibu dan anak merasa lebih nyaman dan tidak tertekan dan bahagia gitu. Mungkin
ada tanggapan dari Bapak Ibu mengenai apa tadi, kesenangan manusia. Kesenangan manusia, apa yang dimaksud itu, maksudnya kok kesenangan manusia tujuannya apa gitu? Mungkin ada tanggapan dari video kami yang saya tampilkan. Nggak ada, kami lanjut. Kalau nggak ada, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kita memotivasi perilaku manusia dengan merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu dengan cara menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghukuman diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua, contohnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang di sini maksudnya murid melakukan disiplin dengan karena ia menginginkan imbalan. Contohnya ya Bu ya, anak itu dituntut untuk disiplin tapi dia merasa ingin dapat imbalan. Terus dari motivasi ini tidak bisa meningkatkan itu apa anak, karena dia termasuk dipaksa ya. Terus selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi disiplin positif. Maksudnya di sini memotivasi anak supaya menjadi disiplin positif. Kalau saya itu mengajarnya di TK ya Bu, Bapak. Jadi untuk menerapkan posisi disiplin di sini, anak usia TK atau PAUD tak sama dengan anak usia sekolah dasar. Jadi untuk menerapkan disiplin positif kami yaitu dengan cara menerapkan yaitu kebiasaan yaitu menghormati orang yang lebih tua. Jadi kalau anak mau masuk, bersalaman dulu dengan ibu gurunya gitu, dan tidak lupa mengucapkan salam pada waktu masuk rumah. Itu termasuk disiplin positif dan tanpa ada tekanan, meskipun setiap harinya kan sudah terpola. Seperti lainnya yaitu pola-pola disiplin lainnya bisa cara kegiatan sehari-hari menerapkan disiplin positif. Yang ringan saja untuk anak TK, kita baru makan jajan, nah di situ kita menerapkan disiplin positif. Disiplin positifnya bagaimana kita? Yaitu dengan cara menyuruh anak supaya membuat keyakinan kelas belum sampai ke materi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu dengan cara hukuman. Dengan cara hukuman ini akan menambahkan anak menjadi tadi yang sudah pernah dialami
yaitu dengan teguran mungkin, itu kan bisa menyakitkan. Anak akan teringat meskipun nanti dia dewasa tetap akan ingatnya. Dengan penghargaan tidak efektif karena apa? Dia menerapkan disiplin ini karena akan mendapatkan penghargaan. Dengan cara hukuman juga tidak nyaman karena itu tadi merusak, penghargaannya akan merusak efektif juga, dan hukumannya murid akan takut kalau diterapkan disiplin ini, akan merasa tertekan karena saya besok mau masuk sekolah, wah ini saya sudah telat gitu, seperti merasa ketakutan, jadi di situ akan mematikan kreativitasnya. Lagi memaksa, di sini termasuk hukuman memaksa seperti yang tadi sudah dipaksa apa ya? Seperti contoh membuang sampah dengan cara memaksa yang dengan cara hukuman dipaksa, tapi dengan penghargaan menghukum dan sistem ranking dia akan cepat untuk melaksanakan. Yang selanjutnya, murid menjadi rendah diri karena hukuman, kurangnya disiplin, murid akan menjadi rendah diri. Jika tidak ada penghargaan, akan merampas hak menghargai dirinya. Nah, di sini masuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya konsekuensinya apa dan restitusinya bagaimana. Dengan penguatan jangka pendek konsekuensinya dan restitusinya, anak akan bertanggung jawab jika direstitusi. Perlu dimonitoring jika anak akan melaksanakan positif disiplin, perlu dimonitoring, tapi direstitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Stimulus pun murid akan menghormati dirinya dengan orang lain. Murid mematuhi peraturan dan kehilangan waktu untuk merenung kesalahannya jika dihukum. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, mulai bersemangat. Kalau direstitusi nanti dengan cara penanganan restitusi, anak akan memegang dirinya sebagai kontrol dan mulai bersemangat memperbaiki kesalahannya. Mungkin ada pendekatan di restitusi ini. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gesson 2004, dari Gesson 2004, ciri-ciri restitusi yaitu menebus kesalahan, memperoleh hubungan, tawaran untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang dimaksud di sini yaitu jika anak akan mengalami kesalahan, yaitu tanpa ada kita posisi kontrol yang sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai teman. Nah, di sini alangkah baiknya kita mengadakan restitusi, yaitu dengan cara menebus kesalahan tadi, memperoleh hubungan, contohnya tawaran untuk melihat di dalamnya diri tadi. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, dan jangan langsung ditindak, langsung dihukum. Direstitusi dulu, maksudnya dicari kesalahannya, dan di situ dicari solusinya.
Perbedaan antara hukuman, restitusi, konsekuensi di sini. Contoh kasus siswa yang sedang bermain bersama. Dengan cara hukuman ini, guru menghukum anak ketika sedang bermain, berebut mainan dengan temannya supaya mereka berdiri di luar kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Contoh lagi, ini maksudnya di hukuman ini ibu sebagai posisi kontrolnya tadi. Anak sedang bermain bersama, tiba-tiba anak itu berebut mainan dan di situ gurunya sebagai penghukum adegan. Nah, di situ sebaiknya guru memberikan konsekuensinya supaya anak bermain bersama dengan baik. Guru tegas dan siswa akan menghormati itu. Contoh lagi, supaya kita sebagai pendidik, kalau di TK itu sebagai banyaknya itu sebagai posisi manajer dan taman, tidak bisa sebagai penghukum karena di situ sifatnya pengganti dari ibundanya yang ditinggalkan di rumah, dan disitulah posisi ibu gurunya diposisikan sebagai posisi manajer. Dan dari kasus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Contoh merestitusi kasus yang anak sedang bermain tadi. Caranya bagaimana? Anak dipanggil dulu, tiba-tiba ada anak bermain, dia nangis. Karena apa? Dia nangis berebut mainan. Tiba-tiba ada salah satu anak lagi, teman yang mengamati dia lari, bilang sama kebudannya, ke gurunya, "Ibu guru, itu loh temanku lagi bermain berebut mainan itu." "Wah, iya." Terus anak itu dipanggil, nggak harus dihukum, dihakimi. Ditelusuri dulu apa permasalahan dari anak itu tadi. Kenapa kok bisa berebut? Kenapa kok bisa berebut mainan tadi? Dipanggillah anaknya yang satu tadi, ditanya kenapa dan alasannya apa. Jadi kita sebagai pendidik tidak harus langsung menghukum dan menghakimi anak didik kita jika kita mengalami anak didik kita mempunyai masalah apapun dari mereka. Kita harus merestitusi dulu, mencari kesalahan penyebab dari apa mereka buat kisruh atau buat masalah. Dan dari murid tadi satu, yang satunya lagi juga dipanggil dan ditanya. Jadi tidak apa itu namanya, tidak saling mensalahkan. Jadi dua-duanya akhirnya dipanggil, kenapa, ada apa, dan bagaimana kok bisa berebut mainan tadi. Nah, di sini kita sebagai guru harus menjadi posisi kontrol. Sebagai posisi kontrol restitusi. Contohnya, kalau satu itu sebagai penghukum, dua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Karena ini saya tidak ada contoh sheet dari urean, jadi saya akan membuat contoh kata-kata. Andaikan ada anak yang sedang bermain tadi, dilanjut berebut mainan, kita sebagai guru, apakah kita langsung, "Hei anak, hei mbak, kamu kok bermain kok di tengah gitu, nggak mau ngalah?" Gitu.
hukum, coba sana. Laki tidak boleh main, contohnya. Nah akhirnya anak itu juga merasa tertekan karena sudah dibilangin sama ibunya begitu. Jadi kalau pengen kita itu di posisi teman, lahirlah anak itu untuk bisa bercerita, bisa mengeluarkan bagaimana yang terjadi, dan sehingga menjadi gurunya sebagai menjadi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, masih lanjut bermain memukul temannya tadi ya Ibu. Contoh penghukum di sini, nah sudah ada contohnya. Kamu selalu saja kalau bermain memukul temanmu. Nah, itu menghakimi langsung. Sebetulnya kan anak itu ya bagaimana ya? Sekarang itu karena tuntutan, jadi mengajar itu salah jika kita itu sebagai pendidik langsung menghukum, menghakimi, menyalahkan. Selalu pasti memukul temanmu jika bermain. Tuh namanya penghukum, langsung divonis nyalahnya anak. Yang selanjutnya pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu guru tidak akan memukul temanmu, tidak memukul temanmu lagi, dan kenapa kamu kok masih sering kali suka memukul temanmu? Ibu guru benar-benar kecewa sekali. Akhirnya anak itu merasa bersalah. Belurep. Kalau anak TK itu belurep dulu. Mas langsung belurep, tidak mau dia dicedai. Nah disitulah anak akan merasa bersalah. Jadi kita supaya ditempatkan di posisi pemantau ini. Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak itu tadi baik dibilangin gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Kalau kita sebagai posisi kontrol, sebagai teman, yang baik-baik kita menyampaikan kepada anak didik kita supaya anak itu belajar lebih nyaman dan bahagia. Sebagai teman yang contohnya, contoh, sudah kali ini tidak apa-apa ya, sana main kembali. Ini sebagai manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Jadi akan mau ditanya penyebabnya apa. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah akhirnya nanti ini ibu guru akan sebagai manajer dalam berdiskusi anak itu bagaimana tadi bisa bermain kok sampai rebutan dan sampai nangis. Yes. Ini ada video dari di posisi kontrol dan nah begitulah. Belum masih di video tadi itu dari posisi kontrol sebagai saya ambil dari video anak tadi, yaitu saya sebagai posisi manajer apa Bu? Manajer, karena
jujur kalau di TK, tapi tidak tahu nanti kalau dia sudah menginjak sekolah dasar. Kalau anak kecil di sini saya selalu sebagai posisi control manager. Dan tanggapan dari anak-anak kami yang tadinya bermain bertiga, di situ saya sebagai posisi manajer dan dia akan merasa nyaman sekali karena dia belajar sudah nyaman dengan bu gurunya, tidak pernah marah mungkin sebagai manajer terus karena posisinya kita, posisi saya sebagai pendidik anak PAUD, anak TK. Jadi untuk posisi kontrol menghukum pasti saya akan dipanggil oleh orang tuanya. Next. Iya, gitulah anak-anak yang sangat ceria sekali. Mana saya tega jika anak-anak itu akan menangis dengan saya harus membentak atau menghakimi mereka merasakan kesalahan, melakukan kesalahan pada waktu itu waktu bermain maupun waktu belajar, karena mereka butuh seorang ibu, seorang pendamping sehingga menjadi belajar yang nyaman dan bahagia. Selanjutnya ke keyakinan kelas. Masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan dan mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Maksudnya ini keyakinan kelas dan peraturan kelas itu apa ya Bu? Siapa kira-kira yang bisa untuk menyampaikan artinya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira bedanya apa gitu? Siapa yang tahu? Ada jawaban mungkin? Kalau keyakinan kelas itu Ya. biasanya diskusi bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng, nanti kita ambil yang mana. Sedangkan yang peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat dari satu sisi. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dari guru, dari siswa, jadi semua berperan dalam menyampaikan keyakinan. Iya. Terima kasih atas jawabannya, sungguh luar biasa. Ya. Nah, begitulah bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Hampir sama sedikit saja, sudah sama, tapi dia mempunyai makna tersendiri, seperti penekanan gitu ya. Tapi tidak cuma dibuat satu per seorangan mungkin sudah dibuat peraturan, tapi keyakinan sudah dibuat beramai-ramai. Nah, ini keyakinan kelas di TK kami yang sudah berjalan sebelum masuk kelas, yaitu sudah terterapkan sebelum masuk kelas mencuci tangan dulu dan berbaris, bersalaman kepada ibu gurunya, menghormati sopan santun yang kita terapkan, yaitu sopan santun, saling menolong, terus fokus belajar, saling menyayangi kepada teman maupun orang tua atau orang yang lebih dewasa. Bentuk keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, tadi sudah disampaikan bedanya keyakinan kelas di sini bersifatnya abstrak. Bentuk dari keyakinan kelas di sini, kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas di sini hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami semua kelas atau warga.
Keyakinan kelas suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga atau kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di situ dibuat keyakinan kelas yang bersifat abstrak. Bisa dibuat tidak hanya di kelas itu, bisa juga peraturan kelas ini dibuat di rumah supaya anak itu terbiasa dengan kebiasaan, dengan pembiasaan sehari-hari. Jadi boleh saja keyakinan kelas ini dibuat di rumah, tidak hanya di kelas saja. Ada prosedur pembentukan, yaitu pembuatan keyakinan kelas, yaitu dengan cara satu, mempersilahkan anak atau warga sekolah di situ untuk bercurah pendapat. Anak-anak disuruh untuk mencurahkan pendapatnya sendiri-sendiri yang mau akan diterapkan di keyakinan kelas itu tadi dan disepakati di kelas. Yang kedua, memberi tanda kalau di sini saya itu di TK. Jadi cara untuk membuat keyakinan kelas dengan simbol itu, dengan cara simbol, karena mereka belum bisa menulis. Jadi saya menerapkan untuk membangun keyakinan kelas yang ada di TK kami, yaitu dengan cara simbol kasih tanda cinta dan memasukkan yaitu kertas. Saya pasang kertas besar dan seperti itu poster agar siswa dapat melihat hasil pendapatnya, pendapatnya si anak. Jadi kita menyiapkan kertas besar, terus anak dikasih contoh, di situ ada tanda centang dan tanda silang, karena anak itu tahu mana yang salah dan mana yang benar. Jadi di situ anak untuk memilih dan menggunakan pendapatnya. Selanjutnya untuk menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan. Pembentukan keyakinan kelas diganti kata yang negatif menjadi positif. Contohnya, jangan membuang sampah secara sembarangan. Itu, dan di sini diganti saja dengan kalimat yang positif supaya itu terdengar lebih indah, terdengar lebih supaya anak itu tidak merasa diatur dengan kalimat yang positif. Kita bisa rubah dengan kalimat yang romantis. Ada bahasa romantis di sini. Kalimat buang sampah di tempatnya ya. Selanjutnya ditinjau kembali daftar suratan pendapat tadi. Ada berapa anak yang sudah daftar di situ, yang sudah menyetujui, yang yang sudah disepakati, karena dia di kelas itu telah menyepakati keyakinannya kelas, yaitu dengan cara membuang sampah yang sudah dicurahkan kepada pejabat. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 5, ditinjau ulang keyakinannya kelas, ditinjau ulang secara bersama-sama. Di situ anak sudah menempelkan hasil gambar yang sudah dibagi oleh saya, yaitu anak yang melambangkan di situ membuang sampah dengan benar dan anak yang tidak membuang sampah dengan salah. Nah, di situ anak itu memahami dengan simbol centang dan simbol silang. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua anak atau warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Di sini maksudnya anak-anak sudah membuat keyakinan kelas dan di situ sudah mengelompokkan ternyata apa yang disepakati.
kelas itu, dia lebih suka untuk menyepakati kalau membuang sampah itu pada tempatnya. Ternyata anak sudah terotomatiskan bahwa tanpa disuruh disiplin positif, dia juga sudah menerapkan keyakinan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan sekolah atau kelas bisa dikatakan diletakkan di dinding kelas. Keyakinan kelas yang sudah dipakai oleh anak didik kami TK yaitu tadi sebuah gambar membuang sampah dan membuang sampah sembarangan. Di situ ada simbol salah dan benar, lalu anak maju untuk menempelkan di bawahnya. Nah dari situ anak sudah memulai apa, menyepakati kesepakatan kelas tadi. Jadi anak itu sudah bisa memilih antara benar dan salah. Jadi disitulah anak-anak TK yang saya terapkan dalam keyakinan kelas dengan cara pakai simbol dan gambar. Kembali ke restitusi lagi. Segitiga restitusi yaitu ada 3. Menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, divalidasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Sebetulnya kita di slide. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal, menstabilkan masalah dan divalidasi dulu, ditanyakan sehingga dia bisa memecahkan masalah secara internal. Next. Dengan menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah satu dari menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Identitas anak salah. Bapak ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi untuk menyelesaikan masalah, kalau kamu saling menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu akan balik pada dirimu sendiri? Untuk menstabilkan identitas kita di anak yang melakukan kesalahan. Next. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan itu yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Contoh, tadi ibu berkata, kamu bisa kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Terus kamu bisa punya alasan kenapa melakukan suatu kebutuhan, karena anak itu kenapa dia melakukan itu tadi yang dia berebut mainan dengan yang lain, karena dia butuh sekali meminta atau meminta mainannya temannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa kamu main itu terus dan terebut? Pentingnya apa? Gitu. Jadi dia dibantu untuk memunculkan kebutuhan si anak supaya bisa menjadi kebutuhannya. Kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Gitu. Next. Maukah kamu? Oh, siap. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan tadi. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang berdasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kamu rasakan? Ini kalau sudah menanyakan dengan keyakinan, paling dengan keyakinan merasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi anak yang seperti apa? Supaya dia itu bisa membangkitkan, mengutarakan keyakinannya dia dengan sempurna. Next. Refleksi dari
saya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama saya mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik peran Among, seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ini dari refleksi saya. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Dan saya di sini, kalau saya sendiri, saya sebagai teman dan manajer, karena itu tadi posisi saya di pengajar anak didik TK. Next. Konsep-konsep inti budaya positif di kelas saya, yaitu dengan perubahan paradigma belajar. Contoh yang dapat mengontrol diri adalah diri sendiri, yang bisa mengontrol diri, mengontrol anak itu dirinya sendiri, dan gurunya juga dirinya sendiri. Disiplin positif, contohnya di sini disiplin positif dapat dilakukan atas motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bisa menjadi contoh yang positif bagi murid, kejujuran, kebersihan, dan tanggung jawab. Motivasi perilaku manusia di situ contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, mengajarkan tugas tepat waktu. Maksudnya kalau anak TK di sini dilatih untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, contohnya berdoa sebelum dan sesudah makan, mengerjakan tugas anak, yaitu dengan kebutuhan dasar manusia. Contohnya ketika di situ mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Di contoh tadi, karena di sini seorang manusia itu mempunyai kebutuhan yang sangat kita penuhi dengan lebih dari satu, yaitu dengan kebutuhan berdasarkan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Posisi dan selanjutnya, konsep yang selanjutnya yaitu dengan posisi kontrol restitusi. Tadi sudah menjadi manajer di kelas dengan menerapkan pendidikan restitusi saat menghadapi masalah dan keyakinan kelas. Kita restitusi. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Contoh-contohnya dari foto, mengontrol dirinya sendiri, melakukan restitusi yang sesuai. Itu ada contoh dan anak. Dan di sini ada contoh-contoh dari foto kami, dari hasil dokumentasi kami mengikuti, dan dia sudah menghargai dirinya sendiri dengan cara belajar, disiplin mengikuti pembelajaran, dan mengikuti tetap upacara baris baris. Nah, ini ada lagi menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak diajak belajar keluar dan dia disuruh untuk memilih apa yang dia suka. Dan di situ untuk membangkitkan anak itu mulai percaya dirinya sendiri dan mulai belajar, dan di situ juga menerapkan nilai-nilai normal. Nah, saat ini kita sedang mulai satu lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, anak kita itu tidak dituntut untuk belajar yang tertekan, dia belajar yang nyaman dan kesenangan, kebebasan di lingkungan sekitar. Anak-anak sudah mendapatkan yaitu pendidikan, meskipun kita itu di luar kelas pendidikannya, kita itu tetap akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali karena dengan sesuai kurikulum pendidikan. Nah, di sini ada gambar guru sebagai manajer di kelas. Next.
guru bersama siswa menentukan keyakinan kelas bersama. Nah ini tadi sudah dibahas dari awal, dan cara menentukan keyakinan kelas boleh dilihat dari video kami. Ya, anak-anak sedang membuat keyakinan di situ akan mengandalkan yaitu pilihannya. Nah, dia ada yang suka keyakinan membuang sampah dengan sembarangan. Ada yang punya pilihan keyakinannya bahwa membuang sampah itu pada tempatnya. Nah demikian itu cara saya untuk ya demikian cara saya untuk membuat keyakinan kelas, yaitu dengan metode simbol, metode gambar dan simbol. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Kami punya gambar yaitu anak sedang bermain tadi, sedang berebut dan anak sedang bermain berebut boneka di sini. Dan selanjutnya anak tersebut lapor sama gurunya. Di sini saya berdiskusi dan anak itu bercerita, akhirnya berpelukan dan saling minta maaf. Nah, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Terima kasih atas paparan dari Bu Mei yang sangat luar biasa. Di sini kami alhamdulillah dapat ilmu baru Ibu, sehingga mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang bisa untuk menjadi pelajaran bagi kami dan terutama kepada murid-murid kami yang akan datang. Terima kasih Bu Mei, sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Wati atas tanggapan.